Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Oke teman-teman, untuk di video kali ini ada sedikit tutorial dari saya. Saya akan merangkai rangkaian lampu tembak otomatis untuk di motor. Jadi otomatis di sini adalah kita hanya menekan sekali saja tombol lampu tembak, maka lampu tembak akan menyala dan nanti dia akan mati sendiri sesuai dengan waktu yang kita inginkan gitu ya. Peralatan yang dibutuhkan ya, ini dia. Ini adalah modul untuk delay waktunya. Ini namanya modul relay timer on off ya, bisa dibeli di toko online. Link pembeliannya silahkan teman-teman cek di deskripsi. Lanjut, yang kedua ini ada flasher di sini. Ini flasher ini merek CR7 ya. Teman-teman sebagian besar pasti udah pada tahu. Flasher untuk lampu LED biasanya ya. Sen LED, sen yang sudah diganti lampunya ke LED biasa harus menggunakan flasher ini. Jadi flasher yang ada setelannya ini untuk pengatur kedipan. Jadi nanti lampu tembak ini akan saya buat berkedip gitu ya dengan bantuan flasher ini. Nah ini boxnya, box nanti untuk meletakkan modulnya di sini, rangkaiannya. Ini bisa dibeli di toko elektronik ya. Kalau kayak gini di toko online juga ada sih. Gitu. Kabel-kabel secukupnya ya. Usahakan yang berbeda-beda warna seperti ini supaya nanti tidak bingung saat akan dirangkai ke motornya. Nah ini yang terakhir di sini ada saklar push on. Nah, jadi saklar push on ini juga saya nggak tahu ya bekas saklar apa, ini kebenaran aja nemu. Tapi intinya pakai saklar push on, maksudnya pak saklar yang kalau ditekan di balik lagi gitu ya, tekan nyala dilepas dia mati gitu. Jadi bukan saklar on off ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja kalau untuk model saklarnya seperti apa, yang penting fungsinya push on gitu. Jadi kayak tombol starter atau tombol klakson seperti itu. Jangan lupa ini diberi sambungan kabel. Jadi ini yang 2 kaki udah ada sambungan kabelnya kebetulan ya. Oke, langsung kita mulai ke rangkaiannya ya, atau perakitannya. Pertama-tama kita yang ini dulu. Nah ini di sini ada untuk sambungan kabel positif, negatif, dan ini nanti untuk trigger ini untuk saklarnya. Nah kita mulai dari yang positifnya dulu. Sambungan yang positif ini kita jumper ke sini, yang tengah nih. Jadi kita perlu bantuan solder ya untuk menyambung kabelnya ini. Ini udah di solder ya. Ini yang tengah ini ke sini. Nah, yang plus ini. Nah, sekarang kita lanjut solder yang ini. Yang negatifnya. Udah di solder juga untuk jalur minusnya. Jadi saya solder dari atas begini karena nanti untuk menyesuaikan posisi di sini. Lanjut yang ini untuk saklarnya. Saklar yang ini. Yang ini nih, yang tengah. Yang tengah ini kita masukin kabel. Jadi ini bisa masuk kabel lewat sini. Kendorin dulu. Kabel di mana? Tinggal dikencengin. Setelah kayak gini, udah dibengkokin gini, kita congkel ini, kita keluarin.
Nah, jadi ini box bekas flashernya kita nggak pakai karena makan tempat. Nah, jadi nanti posisinya kayak gini. Nah, ini karena nggak ada skunnya, jadi ini kesini nanti solder lagi. Oke, semua rangkaian udah terpasang seperti ini flashernya. Jadi ini sekalian udah ditambahin kabel juga, disolder ya, bisa dia. Oke, biar lebih rinci lagi saya perjelas lagi semuanya. Ini yang plus ini ya, disolder dari bawah jumper ke yang tengah ini. Oke. Sebelahnya ini untuk kabel negatif dia sendiri, ini jadi untuk negatif aki. Yang ini masuk ke sini, ke kaki saklar. Jadi di kaki saklar ini kan ada dua, satu masuk ke sini, lalu kaki saklar yang satu sambung lagi kabel. Nah ini, jadi ini nanti untuk ke negatif juga, ke negatif aki. Dan nanti ini akan digabung ya di sini. Saat nanti ngerangkai di motor disatuin baru masuk ke ground. Lalu yang ini, yang tengah ini disambung dengan kabel ini sendiri, dia bisa. Ini nanti untuk ke plusnya. Jadi dari sini ini di jumper ke sini, keluarnya ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nyolder yang ini doang disolder, ini dimasukin ke sini digabung, bisa aja gitu. Tapi kadang-kadang gitu ya suka nggak ini, karena lubangnya ini pas-pasan agak susah gitu ngegabung-gabungnya. Jadi kalau saya lebih milih yang ini di sini solder, baru dikeluarin di sini satu kabel seperti ini. Nah ini yang sebelahnya masuk ke flasher tadi, ini yang udah dicopot, masuk ke kode B. Lalu ini kode L. Aduh, kode L nya di sini nih, ininya kode L disambung dengan kabel secara sendiri seperti ini. Baru kita akan merangkai ke box ini. Selesai, sekarang tinggal kita rangkai ke motornya langsung. Yuk. Ngerangkai atau memasang rangkaian ini ya. Nah di sini saya memanfaatkan lampu yang udah ada di motor ini. Jadi saya nggak pakai lampu tembak tambahan lagi, tapi cukup di jumper ke lampu yang ada di motor ini, yaitu lampu jauhnya. Cuman sedikit saya jelasin dulu biar nanti teman-teman nggak bingung, nggak gagal paham. Lampu jauh saya ini udah saya ganti ya. Nah ini lampu dekat ya. Nah ini untuk lampu jauhnya. Nah udah saya ganti yang warna kuning, jadi sekalian lampu kabut. Nah, ini lampu dekat ya. Lampu jauh ya, ada kuningnya. Posisinya tuh ada di sini. Nah di bawah ini ya, posisi si lampu jauh ini. Nah jadi akan saya manfaatkan, jadi sebenarnya ini jalur lampu jauh yang akan di jumper
pakai rangkaian untuk dipakai lampu tembak tadi ya. Jadi cara perangkaiannya di motor Xeon ini ya, teman-teman buka bagian batok lampunya. Terus nah ini di sini ini kabel yang biru putih masuk ke kabel ini kuning ya. Jadi di soket merah ini ada kabel kuning 2 ini. Nah ini di jumper. Ini yang dari kabel biru putih ini. Nah ini yang dari kode L ya. Ini ya. Ini jadi masuk ke sini ke lampu. Ini yang coklat. Nah di sebelah yang kuning ini kabel coklat muda ya, yang coklat muda yang ini. Kalau yang merah ini jumperan aksesoris juga ya. Jadi abaikan kabel ini, fokusnya yang ini nih, yang coklat muda. Jumper ke kabel yang coklat ini, yang dari modul juga, yang tadi dari rangkaian. Nah, ini ke sini, ini yang dari plusnya jadi ke kontak. Nah sisanya dua kabel ini yang keluar dari saklar, sama satu lagi ini yang dari modul. Nah ini digabung jadi satu, masuk ke sini ke negatif aki ya. Ini negatif aki. Ini udah selesai ya, digabung ke negatif akinya. Jadi ini saklarnya, tinggal kita tes. Saklarnya ya, yang kita pencet sekali dia berkedip tuh, kemudian mati. Pencet lagi, mati. Oke, jadi hanya seperti itu ya. Dan di sini sebentar saya jelaskan lagi sedikit. Jadi ini di sini ada semacam potensio. Ini bisa diputar pakai obeng min kecil. Jadi kalau teman-teman waktunya itu kurang lama atau terlalu cepat kayak yang dilihat di video tadi, bisa di setel dari sini. Mau lebih cepat atau lebih lambat, tinggal diputar aja ke kiri ke kanan sampai dapat setelan yang dirasa cukup. Kalau ini ya udah tau lah, seperti di penyetelan lampu sein. Jadi kalau mau kedipannya cepat lambat, ngaturnya dari sini ya, dari flasher ini. Ini untuk waktu. Dan yang terakhir, usahakan ya, syaratnya memasang rangkaian ini kelistrikannya sudah di DC. Lebih bagus lagi lampu utamanya itu sudah ganti lampu LED, supaya bebannya tidak terlalu berat dan bisa lebih awet ke rangkaian si modul utamanya ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu video tutorial saya kali ini. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.